Jadi bagi teman-teman yang membayangkan indahnya kehidupan di kota-kota besar seperti Jakarta, mungkin setelah melihat tayangan dalam video ini menjadi sebuah jawaban bagi kita bagaimana sisi gelap kehidupan di kota Jakarta. Artinya di sini kita tidak juga menjudge bahwa secara umum keseluruhan kehidupan di kota Jakarta seperti itu. Namun selama ini yang tampil, yang menonjol ke media-media bahwa yang dinampakkan kepada publik kehidupan di kota Jakarta itu membuat daya tarik kepada orang-orang luar untuk pergi ke Jakarta. Karena yang ditonjolkan adalah dari sisi baik. Namun sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh, bahwa ada sisi-sisi buruk yang harus kita pikirkan kalau memang kita ingin hidup di kota Jakarta. Agar tidak ada kesan pada kita bahwa selama ini kita hidup di kampung itu kolot, hidup di kampung itu susah, menderita, tidak punya uang, jauh daripada keramaian. Lalu apakah kita tidak boleh pergi ke Jakarta, merantau ke Jakarta, mencari penghasilan di Jakarta? Tidak juga seperti itu. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh untuk berpikir hidup di kota, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu agar nanti kita tidak kecewa. Jadi oke teman-teman, mungkin selama ini yang kalian lihat di video-video di media-media sosial adalah tontonan seperti ini. Meriah, apalagi menjelang suasana pergantian malam tahun baru, di kota itu sangat indah dan tidak ada di kampung. Jika ini yang menjadi patron atau menjadi pedoman kita untuk ke Jakarta, atau yang seperti ini, suasananya ramai, semarak, dan menyenangkan tentunya. Nah, ini dia kalau kita masuk ke sisi gelap kota Jakarta. Coba teman-teman lihat dalam tayangan video ini. Lorongnya sempit, pengap, bahkan boleh dikatakan bahwa kita hampir saja tidak bisa bernafas. Kalau bagi kita yang selama ini hidup di alam terbuka seperti di kampung, yang tidak menjumpai suasana seperti. Belum lagi di belakang rumah, air sungai yang sangat kotor, kehidupan yang sangat jorok sekali. Mereka bisa bertahan hidup. Ini belum lagi kita membayangkan bagaimana keadaan ekonomi mereka, di mana mereka harus mencari penghasilan di tengah kehidupan yang persaingan kerjanya sangat ketat. Belum lagi berbicara tentang skill, ijazah, dan persaingan-persaingan lainnya. Oke teman, kita melihat video lanjutan bagaimana anak-anak bermain bola di tengah keramaian kota Jakarta, yang mereka sebenarnya tidak mempunyai lapangan yang cukup untuk berolahraga, tapi hanya lokasi-lokasi seadanya saja mereka manfaatkan untuk bisa berlatih bermain sepak bola. Namun kalau kita yang berada di kampung, semuanya serba bisa. Walaupun kehidupan kita terbilang ya sangat sedikit berbeda lah dengan orang kota. Kita hidup di tempat yang dimana bisa kita melakukan aktivitas apa saja, tidak ada kriminalitas, olahraga di lapangan yang luas, bisa mencari rezeki kemana saja walaupun tidak banyak, belum lagi ancaman keselamatan lainnya. Bukan berarti kalau kita hidup di kampung tidak ada ancaman keselamatan, tentu saja ada. Dan kalau kita melihat di video ini, bagaimana kehidupan dahulu kota Jakarta dan kehidupan sekarang. Ternyata dahulu kampung-kampung yang ada di pesisir pantai ini dahulunya sangat jauh sekali dengan laut. Namun dari sekian lama digerus oleh ombak, sekarang beberapa kampung beserta rumah-rumah yang ada di sana semuanya sudah ditelan ganasnya ombak lautan. Sehingga pemerintah Jakarta harus membuat tembok penahan ombak. Ini untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan warga yang ada di sekitar. Namun kalau kita lihat di sepanjang tembok ini, nampaknya kehidupan di sini sangat mengkhawatirkan karena air laut sudah setinggi tembok yang dibangun. Katakanlah bertahan 20 tahun lagi. Artinya pemerintah harus membuat tembok yang baru dengan kekuatan yang lebih ekstra, dan secara perlahan orang-orang akan bergeser, akan berpindah ke tempat yang lebih aman. Otomatis secara perlahan kota Jakarta akan diambil oleh laut dan kehidupan penduduk semakin sempit. Nah, bagaimana tentang mencari sumber penghidupan? Bagaimana orang-orang mencari uang di kota-kota besar? Mungkin kalau persoalan ini, orang tua kita dulu juga pernah berkata, di mana banyak terdapat kaki manusia, di sana banyak terdapat penghasilan. Artinya kalau berbicara kehidupan di kota, bagi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mampu, yang punya skill, pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan, tentu kehidupan mereka akan lebih mujur. Tapi bagi orang-orang yang hanya mengandalkan kehidupannya di bawah orang lain, atau hanya menjadi buruh kasar di kota, ini yang akan mempersempit ruang gerak mereka untuk bisa leluasa mencari sumber kehidupan. Sehingga banyak kehidupan masyarakat di Jakarta yang harus bertahan hidup dengan melakukan apa saja, mencari barang bekas, menjadi kuli bangunan, dan harus bekerja ekstra. Bahkan tidak sedikit daripada mereka yang harus
menjadi pengemis. Ini belum lagi kita melihat kehidupan mereka yang tidak mempunyai rumah, ya seperti video ini. Di sini, jangankan mereka mempunyai rumah yang layak, sumber cahaya pun siang malam tidak ada. Mereka harus hidup di dalam kegelapan. Karena tidak bisa masuk sinar cahaya, sinar matahari. Dan banyak kasus-kasus lain yang mereka harus hidup di kolong jembatan, di bawah jembatan tol, dan segala macam. Ini fenomena-fenomena kehidupan di kota. Bagi mereka yang mampu, yang punya uang banyak, yang mampu bersaing dengan kehidupan kota, tentu kehidupannya tidak bisa dilawan oleh orang-orang yang berdompet tipis, kemampuan senjata finansialnya sedikit. Oke, baiklah Sobat Rampo, video ini mungkin menjadi renungan bagi kita yang selama ini mengeluh tentang hidup kita di kampung, di pedesaan, yang seolah-olah kita bagaikan orang yang sudah putus asa, tidak bisa hidup mewah, tidak bisa hidup glamor, seperti gaya-gaya mereka yang hidup di kota. Nikmati saja dimanapun Anda berada. Kalau kita hidup di kampung, kalau kita pandai mensyukuri tentang pemberian Allah, kita pasti bisa hidup mewah. Walau bukan mewah secara materi, tapi bisa hidup kita nyaman, bisa hidup kita tentram, kita tidak punya persaingan, tidak punya permusuhan. Itu yang terpenting di dalam kehidupan. Dalam video ini mungkin menjadi sebuah motivasi atau renungan bagi kalau kita ingin mengubah hidup kita di kota. Tidak masalah sebenarnya, tapi harus kita pikirkan terlebih matang. Apakah kita mampu untuk melakukan persaingan atau hidup dalam persaingan yang sangat ketat dengan biaya hidup yang cukup besar dan resiko yang sangat tinggi? Jika kita sudah siap seperti itu, maka silakan kita untuk memilih hidup di kota-kota besar agar kehidupan kita lebih makmur dan sejahtera. Namun apabila kita belum mampu untuk melakukan persaingan dan bertahan di dalam kerasnya kehidupan kota, maka lebih baiknya kita hidup di kampung kita saja dimanapun kita berada, kita nikmati saja pemberian Tuhan, dan nikmati dan syukuri segala yang ada di lingkungan kita. Insya Allah kita akan hidup bahagia. Insya Allah kita akan hidup bahagia. Billahi taufiq wal hidayah.